Jumpa lagi dengan kami lawyer dari kantor hukum LK Indonesia Law Firm. Ya, pada hari ini hadir di depan saya advokat Ali Amsar Lubis ya, dari LK. Pada hari ini kami akan sedikit membahas ya yang lagi beredar isu-isu di masyarakat ya, itu tentang penetapan tersangka dari rekan kita senior kita itu advokat Kamarudin Simanjuntak. Ya, betul. Ya, ditetapkan tersangka ya. Ya, betul. Oleh Dir TV Cyber Barreskrim Mabes Polri ya. Setelah sebelumnya laporannya oleh Dirut Taspen itu dilakukan di Polda Metro Jaya. Ya, betul ya. Jadi menurut hemat rekan Ali Amsar Lubis, bagaimana dengan penetapan tersangka dari Bang Kamarudin ini? Ya, terima kasih senior dan penonton yang berbahagia. Memang secara hakikat dan normanya ketika rekan sejawat yakni advokat sebagai penegak hukum dilakukan penetapan tersangka ataupun terkena hukuman ataupun berhadapan dengan hukum, maka kita sebagai advokat juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, dan itu diatur di dalam kode etik advokat. Oke. Saya juga mendapat informasi di penetapannya itu tanggal 7 Juli Agustus 2023 bahwa senior kami Abang Anda Kamarudin Simanjuntak ditetapkan tersangka dengan pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan 310 ayat 1 dan 311 ayat 1 yang mengatur tentang fitnah dan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Nah, memang dalam kasus itu ataupun pasal itu ya senior ya, kalau pasal 14 ayat 1 dan 15 itu adalah pasal yang pemberitaan berita hoak gitu atau bohong yang mengakibatkan keonaran di kalangan masyarakat. Itu sebetulnya unsurnya. Dan apakah itu terpenuhi? Itu memang ranahnya penyidik. Apakah sudah ditemukan alat bukti dan konten mana yang dipakai di situ? Memang tugas kawan-kawan advokat yang mendampingi rekan KS Kamarudin Simanjuntak saat dilakukan pemeriksaan di Barreskrim Polri. Oke. Jadi kontennya konten apa dulu kan gitu. Kalau unsur itu tidak terpenuhi, termasuk apa yang disampaikan oleh rekan KS itu di media bukan hoak dan tidak menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, tidak ribut dan tidak ada kehebohan yang besar, maka secara hukum tidak bisa dilakukan pasal itu, ditetapkan dengan pasal itu. Adapun pasal 310 yang digandengkan gitu ya, 310 yang dikenakan ke beliau, 310 ayat 1 itu tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu dalam hukum itu adalah berita yang disampaikan, ya kan? Tapi berita itu benar. Berita itu benar. Dan sehingga orang lain tercemar namanya. Makanya itu harus delik aduan dan ancamannya pun hanya 9 bulan. Oke. Nah, ini memang subjektif apakah kata-katanya itu menyakiti orang lain ataupun kata-katanya yang diucapkan di media itu adalah kata-kata yang mengakibatkan pencemaran nama baik. Itu ranahnya ahli bahasa nanti yang menentukan. Dan 311 itu senior itu tentang fitnah. Fitnah ini pengertiannya dalam hukum adalah kalau ucapan kita itu di muka umum lebih dari satu orang, kalau ucapan kita itu adalah tidak benar, jadi terfitnah orang lain. Tapi kalau itu benar, maka kenanya 3. Oke. Yang rekan Ali Amsar ketahui ya, ini kan laporan ini berasal dari potongan video yang beredar di media sosial. Siap. Terkait Kamarudin itu menyebut soal perempuan simpanan dan ada dana 300 triliun yang dipersiapkan di Dirut Taspen untuk modal kampanye bakal calon presiden 2024.
kalau misalnya diketahui secara apa ya, secara normatif bahwa hukum itu kan harus ada pembuktian ya, apa yang didalilkan harus dibuktikan. Kira-kira Bang Komarudin punya bukti nggak? Saya kira sekelas beliau ya senior ya, pasti punya bukti. Tapi kita juga nggak tahu apakah konten itu memang yang dipakai dalam BAP-nya. Tapi jika konten itu kita juga tidak tahu maksud dia apa, mens rea dia itu apa. Karena memang begini senior, ketika kita membela seseorang yang lawannya besar, apalagi pejabat, memang terkadang kita merasakan lapangan itu perkara itu kita mandek senior. Dan tidak ada pilihan lain kecuali memang melakukan audiensi di media atau dipiralkan supaya viral itu benar. Itu falsafahnya ketua kita Pak Alvin Lim. Memang tidak ada upaya, memang dalam undang-undang advokat dalam pasal 16 advokat memiliki hak imunitas dalam pembelaan kliennya ataupun istrinya yang korban. Ini yang menarik ini ya. Ada imunitas advokat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ya, betul. Itu kalau nggak salah di pasal 16 ya. Kita bisa membela di dalam maupun di luar persidangan mewakilkan klien kita. Betul. Yang saya tahu adalah Bang Kamarudin ini adalah informasinya dari mantan istri di Rut Taspen tersebut. Yang saya jadi pertanyakan dalam proses due process of law di tahap penyidikan dan penyelidikan itu apakah polisi sudah sesuai dengan track tersebut gitu loh. Ada pemeriksaan saksi-saksi termasuk konfrontir dari keterangan sumber hoax itu dikatakan. Ya karena kan pasal yang dimasukkan 310 sama 311 ya. 311 fitnah itu kalau karena di pasal 27 ayat 3 aja tidak masuk dalam unsur pencemaran nama baik. Kalau itu merupakan fakta gitu. Jadi betul. Tugas penyidik itu mencari fakta kebenaran dari apa yang diucapkan Bang Kamarudin kayak gitu. Kira-kira kalau dari kasus Bang Kamarudin ini pihak Dil TV Cyber sudah melakukan due process of law sesuai dengan hukum acara kita atau tidak? Ya, kalau sudah ditetapkan tersangka, maka secara hukum, baik itu dalam Perkap Polri yang tahun 2019 tentang penyidikan, untuk penetapan tersangka itu harus ditemukan 2 alat bukti. Jika sudah dua alat bukti, maka memang penyidik berhak untuk menetapkan tersangka. Tetapi tugas rekan-rekan advokat nanti yang melakukan pembelaan terhadap KS untuk mengkonfrontir bukti ini, apakah bukti ini sah atau tidak, karena tugas advokat dan nanti di pengadilan yang merontokkan alat-alat bukti itu. Ya silakan aja, maksudnya penyidik profesional di situ, tapi untuk menghantam itu kawan-kawan yang mendampingi, khususnya rekan Martin Simanjuntak kalau nggak salah ya, ajukan gugatan permohonan pra peradilan. Iya betul. Dan saya kira juga beliau masih dalam koridor. Kita tidak tahu dia memilih bahasa supaya ini jadi perhatian, itu maksudnya senior. Tidak ada maksud dia untuk mencemarkan nama baik di Rut Taspen, tapi inilah satu-satunya supaya perkara yang ditangani oleh beliau dalam pembelaan istrinya yang diduga dilakukan KDRT supaya cepat berjalan. Ya, dari bahasan kita ini saya terimplisit ya bahwa ini ada pertarungan gitu loh. Seperti waktu dulu kan ada istilah cicak versus buaya kan, KPK dan Polri. Kalau sekarang yang saya lihat sepertinya advokat itu marwahnya dikebiri mungkin ya. Kebebasan berpendapat kita diatur oleh konstitusi kita sebagai warga negara. Terus advokat itu memiliki imunitas dalam menjalankan profesinya. Tapi yang saya ketahui dan kita ketahui secara bersama, Bang Kamarudin ditetapkan tersangka juga. Pimpinan dari Ketua LQ Indonesia, Bapak Alvin Lim, itu juga masuk atas laporan dari Persaja itu jumlah laporan polisi 185 LP gitu terkait Undang-Undang ITE nomor 27 ayat 3 dan seterusnya. Nah, itu di situ kan kita melihat gitu loh bahwa waktu Pak Alvin podcast itu yang menyebut tentang suap seorang jaksa, di situ dikatakan bahwa
buktinya itu dari saudara Hadi gitu loh. Oke. Jadi dia punya klien, klien itu menjelaskan bahwa dia pernah diperas oleh oknum jaksa. Nah, Pak Alvin menyuarakan itu. Kenapa dalam kasus tersebut ya yang sudah naik sidik, Alvin Lim ini sumber hoaxnya itu nggak dicari tahu gitu loh. Contoh seperti kasus Ratna Sarumpait. Iya. Itu kan dia bilang dia dulu apa? Dipukuli Segala macam. Dia sekarang kena hukuman ya kan, dipidanakan kan, di penjara. Sedangkan waktu itu kalau nggak salah ya itu Bapak Fadil Zon itu mengatakan ya kan, dia bicara di media bahwa Ratna itu dipukuli, tapi harusnya dia kena dong. Ini yang kena sumber hoaxnya gitu ya, berita bohongnya itu, berita palsunya. Di kasus Alvin ini saya melihat kenapa Alvin yang mengutarakan itu yang kena, harusnya penyidik itu secara objektif mengkonfrontir keterangan dari saudara Hadi gitu loh, yang melihat ya merasakan ya kan, menjadi korban pemerasan tersebut. Juga ada saksi fakta itu Fiorucci. Harusnya dua orang ini harusnya diperiksa terlebih dahulu menurut hemat saya gitu. Jadi kebenaran dari bukti pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan sebagainya, fitnah, apalagi berbuat keonaran. Onar itu menurut KBBI itu kerusuhan sih menurut saya. Iya. Orang rusuh lah gitu. Sementara orang nggak ada yang rusuh kan, hanya presidennya di mana gitu kan. Iya. Ya jadi ya itulah, kita harusnya objektif sesuai hukum acara kita. Kalau menurut hemat saya ya sesuai dengan tahapannya yang diatur dengan hukum acara pidana kita. Ya, sangat ya, saya juga prihatin, Bang. Prihatin apa yang dialami oleh ketua kita, Pak Alvin Lim. Dalam situasi beliau sakit juga saya dapat informasi penyidik tetap memaksakan untuk melakukan pemeriksaan. Padahal beliau waktu itu kontennya itu adalah untuk perbaikan institusi kejaksaan, supaya dicek siapa jaksa yang menerima uang itu, dan beliau juga tantang bahwa itu benar, bukan hoax. Iya, dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan, dan pembelaan dia itu adalah untuk kepentingan umum. Maka kalau demi kepentingan hukum maka tidak ada pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah. Kalau memang itu untuk kepentingan umum, untuk perbaikan institusi. Iya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita adalah taat hukum. Kebetulan kami adalah termasuk ke penegak hukum ya, advokat yang dijamin oleh undang-undang dan hak konstitusional. Jadi ya kalau kita nggak bersuara, siapa lagi yang mau mendengarkan? Betul. Iya. Harus. Kalau kita advokat saja diam aja. Diperlakukan seperti inilah kasarannya. Bagaimana masyarakat lain yang tidak mengerti hukum, masyarakat luas itu kan. Ini harus ada perubahan mendasar gitu loh. Kita menghormati hukum, kita adalah negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar kita. Jadi ya saya harap sesuai prosedur yang ada gitu. Kita juga nggak mungkin bilang jika memang salah ya kita katakan salah gitu loh. Kita nggak bisa manipulasi hal itu. Cuman tahapan-tahapannya itu untuk menghindari perampasan hak-hak asasi manusia daripada subjek hukum itu tersebut ya toh. Betul. Nah, jadi ya menurut hemat saya itulah. Jadi para aparat penegak hukum itu harus benar-benar menjunjung konstitusi kita. Betul. Secara formal, yaitu undang-undang yang berlaku di negara ini itu. Jangan main asal-asal tangkap lah. Iya, jadi hal-hal tersebut kan menjadikan indikasi kriminalisasi. Iya, pidana itu langkah terakhir lah. Betul. Iya, harusnya kan misalnya orang mencemarkan nama baik di media sosial, itu kan tergantung medianya juga. Kalau misalnya itu media sosial, media elektronik ya, untuk yang gunanya untuk mengedukasi masyarakat, menyebarkan informasi, itu kan jatuhnya ranah pers. Iya. Ya, kalau ranah pers itu jatuhnya apa? Kalau misalnya ada keterangan yang tidak baik, itu harusnya di hak jawab. Iya, ya, di undang-undang pers kan gitu. Jadi ya saya harap Indonesia itu betul-betul aparat penegak hukumnya mengedepankan ultimum remedium ya. Pidana itu solusi terakhir. Terakhir, kekeluargaan dulu. Mungkin menurut rekan Aryamsar ada tambahan? Saya kira cukup, senior. Cukup. Saya kira begitu. Jadi ya jangan apa-apa hukum, apalagi perlakuannya itu masih hal-hal yang bisa dilakukan secara kekeluargaan, apalagi terkait pencemaran nama baik atau apa.
Lagi kita prihatin dengan upaya-upaya kriminalisasi terhadap advokat. Para advokat harus kompak membela ini. Jangan lagi terpecah-pecah. Kita harus kompak sebagai advokat. Supaya kita juga dalam beberapa pilar itu menjadi anak emas dalam kalangan aparat penegak hukum.